Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Belgi Sayyinatun Nufus, dosen jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Video ini saya buat dalam rangka mengikuti sertifikasi dosen tahun 2023 untuk melengkapi instrumen PDD UKT-PT Dharma Pengajaran. Penjelasan mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan serta teknik pengajaran yang saya lakukan akan meliputi DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah yang saya pilih untuk menggambarkan teknik pengajaran yang saya lakukan adalah mata kuliah Intervensi Komunitas dan Organisasi. Mata kuliah Intervensi Komunitas dan Organisasi adalah salah satu dari mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Intervensi Komunitas dan Organisasi membahas mengenai intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional atau agen pemberdaya dalam setting komunitas. Mata kuliah ini membahas mengenai jenis-jenis komunitas, kemudian problem-problem yang dihadapi oleh komunitas, serta model-model intervensi komunitas seperti social action, social planning, locality development atau community development, serta social marketing. Mata kuliah ini juga membahas mengenai peran pekerja sosial dalam intervensi komunitas dan organisasi. Mata kuliah intervensi komunitas dan organisasi memiliki capaian pembelajaran mata kuliah sebagai berikut. 1. Mahasiswa mampu menjelaskan keterkaitan antara pembangunan sosial dan perubahan sosial terencana dalam kaitan dengan intervensi komunitas dan organisasi. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan beberapa model intervensi komunitas. 3. Mahasiswa memiliki keterampilan dasar dalam melakukan intervensi komunitas, khususnya dalam melakukan aksi komunitas, perencanaan sosial, pemasaran sosial, serta pengembangan masyarakat. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang intervensi organisasi atau penguatan kelembagaan. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menyebutkan secara tepat peran pekerja sosial dalam intervensi komunitas dan organisasi. Terdapat 13 pokok bahasan atau materi pembelajaran dalam mata kuliah intervensi komunitas dan organisasi. 1. Pendekatan pembangunan dan model pembangunan kesejahteraan sosial. 2. Pemberdayaan masyarakat. 3. Intervensi komunitas, yakni bahasan mengenai terminologi dari berbagai para ahli. 4. Persamaan dan perbedaan model-model intervensi komunitas menurut para ahli seperti Ruthman, Thrupman, Glenn, serta Pupel. 5. Metode dan tahapan pada model pengembangan masyarakat. 6. Metode dan tahapan pada model perencanaan sosial. 7. Metode dan tahapan pada model aksi sosial. 8. Metode dan tahapan pada model pemasaran sosial. 9. Mengenai aset komunitas serta pemanfaatan aset komunitas dalam intervensi komunitas. 10. Filosofi organisasi dan relevansinya dalam intervensi komunitas dan organisasi. 11. Intervensi organisasi untuk penguatan kelembagaan. 12. Tahapan intervensi organisasi, dan 13. Peran pekerja sosial dalam intervensi komunitas dan organisasi. Mata kuliah intervensi komunitas dan organisasi memiliki kriteria penilaian sebagai berikut.
Yang pertama, kehadiran sebanyak 5%. Jadi ada toleransi sekitar 15% bagi mahasiswa yang tidak dapat hadir dalam mata kuliah ini. 2. Keaktifan di kelas saya nilai 10%. Kemudian tugas lapangan 20%, tugas individu 15%, presentasi dan diskusi kelompok 15%, UTS 15%, dan UAS 20%. Untuk metode pembelajaran dalam mata kuliah intervensi komunitas dan organisasi yaitu ceramah, diskusi kelompok, dan presentasi kelompok. Dalam membagi kelompok, ada 2 metode yang saya lakukan. Yang pertama, saya membebaskan kepada mahasiswa untuk memilih sendiri anggota kelompoknya. Yang kedua, saya menentukan kelompok berdasarkan absensi atau melalui game atau secara random. Hal ini saya lakukan agar mahasiswa terbiasa berkolaborasi dengan siapapun, tidak hanya dengan orang-orang tertentu saja. Kemudian, dalam setiap minggunya ada presentasi kelompok yang mana saya tidak menjadwalkan kelompok mana yang akan maju pada minggu tersebut. Sehingga setiap kelompok harus siap untuk saya tunjuk maju. Sehingga setiap minggunya semuanya siap. Kemudian, perangkat pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah intervensi komunitas dan organisasi ini, yang pertama ada rancangan pembelajaran semester atau RPS, kemudian lembar kerja mahasiswa atau LKM, rancangan tugas mahasiswa atau RTM, lembar penilaian hasil belajar atau LPHB, silabus, kontrak kuliah, serta buku ajar, juga slide PowerPoint. Semua perangkat pembelajaran ini biasanya saya upload atau saya unggah di e-learning 1 atau 2 minggu sebelum mata kuliah dimulai. Sehingga sebelum pembelajaran dimulai, mahasiswa sudah bisa memiliki gambaran mengenai proses pembelajaran yang akan mereka lalui 1 semester ke depan. Untuk penilaian, saya secara transparan dan terbuka seluas-luasnya bagi mahasiswa yang hendak protes atau menanyakan mengenai penilaian-penilaian yang saya berikan. Saya akan tunjukkan bukti-bukti dari kegiatan yang mereka lakukan sehingga bisa memunculkan nilai tersebut. Untuk mata kuliah intervensi komunitas dan organisasi ini tidak hanya dilakukan di dalam kelas, akan tetapi juga ada praktek lapangan. Saya memberikan tugas kepada mahasiswa untuk terjun langsung ke lapangan sehingga mahasiswa bisa praktek langsung mengenai model intervensi komunitas dan organisasi. Sehingga tidak hanya teori yang mereka dapat tetapi juga praktek di lapangan. Demikian penjelasan mengenai mata kuliah intervensi komunitas dan organisasi. Selanjutnya, dalam video berikut akan menggambarkan mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan melalui media Zoom. Selamat menyaksikan. Ya, tahapan selanjutnya adalah assessment. Nah, saya pengen tahu siapa ya yang belum bicara, yang belum ngomong. Siti Komaria. Kira-kira tahap assessment itu apa? Assessment itu dilakukan ketika mengetahui komunitas tersebut itu butuh apa saja dan sumber daya apa yang ada di dalamnya untuk dilakukan pengembangan selanjutnya, Bu. Oke, good. Jadi tahap assessment, tahap pengkajian atau pengidentifikasian mengenai problem yang dihadapi oleh komunitas. Selain problem juga adalah sumber daya, gitu ya, sumber yang kira-kira bisa diakses oleh komunitas, gitu kan. Selain itu apa? Potensi, strength, kekuatannya komunitas itu apa, gitu ya. Jadi nggak hanya dalam assessment itu melihat kekurangan, melihat kebutuhan, tetapi juga melihat potensi dan melihat sistem sumber gitu. Nah, dalam assessment itu ada metodenya, dan
antara metode asesmen pada level individu dengan level komunitas itu juga berbeda-beda gitu ya. Kalau pada level mikro, pada individu, metode asesmennya udah nemu metode asesmen? Udah ya. Jadi kalau pada individu mungkin ada EcoMap, ada genogram gitu kan. Nah, kalau pada komunitas kita bisa melakukan metode dengan misalkan focus to discuss atau pakai diagram Venn gitu ya dan lain sebagainya. Bisa disesuaikan gitu ya. Jadi harus sesuai. Metode assessment yang dilakukan itu apa gitu kan. Kemudian hambatannya apa, dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan apa itu tetap harus ada dalam laporan nanti gitu ya, dalam laporan praktikum nanti. Nah, kemudian setelah assessment, setelah ketemu nih, ternyata masyarakat udah ada listnya, problem-problem yang dihadapi masyarakat ini, kemudian potensinya masyarakat ini, kemudian sistem sumbernya ini. Maka dilakukan perencanaan alternatif program. Di list tuh kira-kira program apa aja yang bisa dilakukan yang sesuai dengan tadi masalah, potensi sama sistem sumber yang ada gitu. Jangan sampai kita merumuskan alternatif program yang itu di luar jangkauan gitu, yang tidak sesuai dengan masalah, potensi dan sistem sumber tadi. Makanya ketika kita melakukan assessment, jangan hanya pada kacamata kita aja yang mengatakan itu butuh, tetapi kacamata masyarakat juga. Kalau masyarakat atau komunitas itu tidak merasa butuh, ya kita yang harus bagaimana menstimulus masyarakat, komunitas sehingga memang merasa butuh terhadap program tersebut gitu. Kalau Ilham tadi pada komunitas patrol, sejauh ini Ilham sudah melakukan assessment atau belum? Misalkan mungkin kalau assessment langsung yang lebih dalam masih belum ya, tapi assessment misalkan tanya dari orang luar komunitas atau dari membaca referensi, udah ada belum gambaran yang dibutuhkan sama komunitas patrol tersebut? Kalau dari kelompok saya sih masih belum ada asesmen, tapi mungkin ada pandangan Bu untuk program-program mungkin seperti saja branding atau mungkin membawa komunitas ini untuk lebih dikenal masyarakat luas Bu, mungkin bisa melakukan konser di alun-alun dan sebagainya Bu. Tapi saya juga bingungnya nanti kalau seumpama saya bertanya mengenai masalah yang dihadapi tapi mereka tidak tahu apa masalah yang mereka hadapi gitu Bu, maksudnya mereka tidak bisa mengidentifikasi masalah mereka sendiri gitu Bu. Saya takutnya saat ditanya mereka tidak tahu masalah mereka sendiri gitu Bu. Iya, jadi itu kan kacamata Ilham masih ya. Jadi menurut Ilham itu akan bersama teman-teman akan melakukan branding agar lebih dikenal sama masyarakat luas. Lah kalau ternyata memang si komunitas tersebut itu memang membatasi untuk dikenal, gimana gitu kan? Jadi tidak sesuai nanti programnya. Oleh karena itu, ya memang harus ditanyakan dulu, butuh sama ini nggak? Perlu ini nggak? Gitu. Nanti udah capek-capek, udah mengupayakan segala macem, udah ngeluarin materi, udah ngeluarin tenaga, udah ngeluarin pikiran, ternyata nggak sesuai. Itu kan sayang banget, jadinya nggak bermanfaat buat komunitas gitu. Nah, bagaimana biar bermanfaat tadi? Ya harus sesuai. Ya, tapi kalau memang ini memang si komunitas patrol ini memang bukan mau membatasi, cuma mereka udah mengupayakan sedemikian rupa, tapi memang benar-benar terbatas sehingga nggak bisa populer, misalnya kayak gitu. Nah itu harus disadarkan kalau kayak gitu. Ya, kalau kayak gitu harus disadarkan. Nah, cara menyadarkannya bagaimana? Misalkan memberikan contoh tentang komunitas lain yang lebih sukses, komunitas lain yang lebih populer, komunitas lain yang lebih dikenal gitu. Ya karena ya itu tadi banyak faktor. Ketika mereka belum dikenal sama masyarakat, banyak faktor. Entah yang pertama tadi karena nggak mau, memang udah membatasi diri, membatasi komunitas untuk enggak Mas Ilham, saya bukan mau dikenal, saya memang pengennya cuma terkenal se-RT doang kayak gitu. Saya nggak mau terkenal lebih dari RT, saya maunya cuma se-RT gitu, misalkan. Atau karena faktor selama ini mereka udah mengupayakan berbagai hal tapi belum terkenal. Karena apa? Karena faktor kurangnya sosialisasi ke masyarakat, kurangnya iklan misalnya kayak gitu, atau
karena apalagi dan itu harus bisa sesuai gitu ya dengan program yang memang teman-teman lakukan nantinya gitu. Nah tadi itu ya pada perencanaan alternatif program udah di list nih, jadi dirumuskan berbagai program yang disesuaikan dengan hasil assessment dari hasil perencanaan alternatif program. Misalkan ada dirumuskan 5 alternatif program. Nah dari 5 alternatif program nanti pada tahapan selanjutnya bisa minta tolong next. Oh, Bu Sari masih belum ini ya, Bu Sari belum ada. Oke, jadi pada tahapan selanjutnya adalah ya pemformulasian rencana aksi. Jadi dari misalkan 10 alternatif program yang udah dirumuskan, kemudian ternyata yang kira-kira dapat dilakukan oleh masyarakat yang sesuai itu yang mana? Gitu ya, misalkan diambil 3 program. Lalu dari 3 program itu diformulasikan akan dilakukan seperti apa. Misalkan tadi branding, maka ketika melakukan branding apa aja yang dibutuhkan dalam program branding tersebut, kemudian siapa aja yang perlu dihubungi dalam program branding tersebut, kemudian nanti tahapan-tahapannya seperti apa dalam program branding itu. Misalkan yang pertama adalah menghubungi siapa, kalau menghubungi ini butuh biaya berapa, kemudian kapan waktunya yang bisa sesuai gitu. Jadi semuanya udah mulai direncanakan dengan matang pada tahap pemformulasian rencana aksi. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Nah, selanjutnya adalah implementasi program. Kalau udah matang nih rencana udah oke, udah mantul gitu ya. Nah, baru mulai dilakukan implementasi program. Nah, pada implementasi program ini itu harus semua teman-teman itu kerja sama dengan baik gitu ya, semua stakeholder harus bekerja sama dengan baik, karena kalau misalkan apa yang udah diupayakan sebelumnya itu pada tahap engagement, assessment, alternatif program, kemudian pemformulasian rencana aksi, kalau pada tahap implementasi program teman-teman tidak bekerja sama, maka bisa jadi hal itu programnya gagal gitu kan. Kemudian yang paling penting adalah pelibatan masyarakat. Jadi harus ada partisipasi masyarakat pada semua tahapan. Pada tahapan implementasi program juga demikian, harus ada partisipasi masyarakat. Selanjutnya ya, evaluasi proses dan hasil perubahan. Jadi setelah implementasi kita melakukan evaluasi. Nah, yang mengevaluasi siapa? Ada 2 gitu ya. Yang pertama yang evaluasi diri gitu. Jadi evaluasi antar anggota tim. Evaluasi tertutup dulu. Oh, jadi selama ini asesmen yang kita lakukan ini, kemudian rencana aksinya seperti ini, kemudian hasil implementasi program seperti ini. Ada hambatan ini, hasilnya ini, progresnya ini, gitu kan? Nah, setelah itu ada juga evaluasi dari komunitas sebagai penerima manfaat. Jangan sampai evaluasi hanya dilakukan oleh pekerja sosialnya saja, community worker-nya aja, agen pemberdaya aja gitu kan. Jadi misalkan tadi timnya, ganti deh, bukan timnya Ilham, timnya Sukma gitu ya. Misalnya timnya Sukma melakukan evaluasi, maka yang mengevaluasi tidak hanya timnya Sukma sendiri. Misalnya nanti dalam evaluasi, kami telah berhasil melakukan program ini, program ABC gitu kan, pada komunitas ini. Komunitas ini akhirnya ada progres perubahan seperti ini dari yang awalnya begini. Udah berhenti. Enggak seperti itu. Jadi evaluasi karena yang menerima penerima manfaatnya komunitas, maka sudah seharusnya evaluasi juga melibatkan komunitas gitu. Jadi komunitas bisa mengevaluasi hasil programnya, juga mengevaluasi kita sebagai community worker-nya. Gitu ya, bisa dipahami ya. Lalu kemudian tahap terminasi. Nah, pada tahap terminasi atau perpisahan hubungan, pemutusan kontrak, itu bisa dilakukan dengan pada dua waktu gitu ya. Jadi terminasi ini bisa dilakukan ketika memang masyarakat sudah menunjuk
menunjukkan, komunitas sudah menunjukkan kemajuan, sudah berhasil programnya, gitu ya, sudah mandiri, sudah berdaya komunitasnya, maka bisa dilakukan terminasi, pemutusan kontrak. Atau terminasi juga bisa dilakukan meskipun komunitas belum berdaya, program belum selesai, tetapi kontraknya udah habis, gitu ya, kontraknya udah habis. Jadi waktu penugasan udah selesai, kemudian ada keterbatasan dana, itu bisa dilakukan terminasi, gitu. Lalu gimana? Kalau programnya belum selesai, maka ya secara formal emang udah harus wajib terminasi. Kalau misalkan ada program yang belum selesai, bisa dilakukan secara informal atau melakukan kontrak kembali, gitu. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Oke. Jadi jangan kalau praktikum intervensi komunitas berapa bulan? 2 bulan, 3 bulan? 2 bulan, Bu. Oke, 2 bulan ya. Jadi kalau udah 2 bulan, habis itu ternyata programnya belum selesai, udah tetap harus dilakukan terminasi. Dan itu memang harus diungkapkan di awal gitu ya, pada kontrak awal dengan komunitas itu. Jadi pada tahap persiapan lapangan, kemudian di tahap persiapan lapangan selain melakukan perizinan, melakukan pendekatan awal dengan komunitas untuk membangun trust, itu juga perlu disampaikan mengenai kontrak. Ya, kontrak teman-teman dengan komunitas akan mendampingi komunitas selama apa? Selama 2 bulan gitu. Itu harus sudah diungkapkan. Jadi jangan sampai ketika karena memang ketidaktahuan komunitas, karena teman-teman belum menyampaikan masalah waktu gitu ya, lalu komunitas nggak tahu kalau teman-teman ternyata cuma 2 bulan di situ gitu. Jadi harus tahu memang teman-teman. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, coba Siska mau ke komunitas apa, bisa diceritakan, bisa sharing? Jadi kelompok 1 itu mau ke komunitas untuk musik kecil, Bu. Jadi itu komunitas untuk musik kecil. Ya, komunitas apa itu? Literasi gitu, Bu. Udah sampai pada tahap apa? Jadi ke minggu kemarin itu kita lagi kayak menyampaikan, memperkenalkan diri sih, Bu. Kayak kita tuh mau di sini untuk melakukan praktikum, meminta izin secara informal gitu, Bu. Terus tentu saja nanti sore itu kita akan mencari data tentang komunitas ini, Bu. Mendatangi komunitas untuk mencari data lebih lanjut. Oke, mencari data lebih lanjut itu kira-kira namanya tahap apa? Tahap assessment. Oke, ya, jadi tahap assessment bisa dilakukan dengan wawancara langsung ke komunitas, tapi juga bisa dilakukan melalui data-data yang terkait gitu ya, referensi-referensi terkait gitu ya, data-data sekunder. Oke. Sejauh ini dari sependek assessment yang udah dilakukan, ada gambaran nggak program apa gitu? Belum, Bu, soalnya kan kita belum masuk ke assessment, baru nanti sore ini, Bu. Oh, oke. Jadi tadi ketemunya hanya masih ini ya, engagement ya? Iya. Oke. Nah, jadi saya juga mau bilang, dalam tahapan-tahapan itu tadi ya, tahap persiapan, tahap engagement, tahap assessment, tahap pemformulasian rencana aksi, kemudian implementasi program, dan sampai terminasi gitu ya. Nah, itu nggak selalu berjalan mulus. Jadi habis tahap engagement, kemudian assessment, kemudian alternatif program, kemudian pemformulasian rencana aksi, implementasi, nggak selalu begitu. Nggak selalu berjalan mulus. Kadangkala itu berjalannya circle gitu ya. Kadangkala ketika kita sudah sampai pada tahap implementasi, ternyata harus ngulang pada tahap assessment. Nah, misalnya ketika kita melakukan implementasi program nih,
ternyata ada pihak-pihak lain yang menolak, ada tokoh-tokoh yang menolak sehingga demo ke kita gitu. Nah, kalau udah seperti itu berarti ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang terlewatkan dalam tahap engagement. Ya, jadi balik lagi ke tahap engagement. Jadi habis tahap implementasi program belum tentu bisa langsung pada tahap evaluasi, tapi justru bisa balik pada tahap engagement. Karena ditemukan hal-hal yang itu tadi gitu. Kita Ilham udah melakukan ini udah sampai pada implementasi program. Udah siap nih semuanya. Komunitasnya Ilham, komunitas tadi yang penerima manfaat tadi udah siap mau konser nih, udah dijadwalkan konser. Di hari H konser ternyata ada tokoh datang protes ke Ilham. Lalu akhirnya mau nggak jadi, mau nggak mau konsernya batal, konsernya bubar gitu. Lalu dikaji lagi, kenapa ini kok tiba-tiba awalnya mulus-mulus aja, nggak ada masalah, kok tiba-tiba ada 1-2 orang yang mereka itu adalah tokoh yang disegani oleh komunitas menggagalkan. Tiba-tiba komunitasnya juga nggak mau, tiba-tiba aja komunitas tadi, Mas Ilham, maaf kami nggak mau konser gitu. Itu hari H terjadi seperti itu, bisa jadi oh ternyata ada yang terlewat pada tahap engagement. Ilham belum melakukan engagement pada semua stakeholder yang terlibat gitu, pada orang-orang yang berpengaruh dalam komunitas ya. Jadi dalam komunitas itu kan ada orang-orang yang mereka segani, ada orang-orang, ada tokoh-tokoh yang berpengaruh. Nah itu juga harus dilakukan engagement gitu. Jadi jangan sampai pada hari H, pada saat melakukan implementasi program, justru ada orang-orang yang melakukan resistensi gitu, penolakan. Akhirnya kan nggak bisa dilanjutkan tuh ya. Jadi berjalannya tahapan-tahapan itu tadi itu tidak selalu berjalan mulus, tapi bisa balik lagi tahap sebelumnya gitu. Oke? Bisa dipahami? Teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau gitu terima kasih. Insya Allah sekian aja dari saya. Teman-teman ini semester berapa? Semester 4, Bu. Semester 4 ya, 4, 5, Bu. Semester depan adalah semester 5. Mungkin bisa ketemu saya nanti di semester 5 ya. Semoga kita bisa ketemu dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Demikian video gambaran proses pembelajaran mata kuliah intervensi komunitas dan organisasi. Semoga dengan video ini dapat tergambarkan dengan jelas bagaimana proses pembelajaran mata kuliah intervensi komunitas dan organisasi, dapat tergambarkan dengan jelas bagaimana teknik pengajaran yang saya lakukan dalam perkuliahan mata kuliah intervensi komunitas dan organisasi, dapat tergambarkan dengan jelas proses interaksi antara saya dengan mahasiswa dalam perkuliahan mata kuliah intervensi komunitas dan organisasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.